يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadaratul asatidz yang dimuliakan Allah, para guru kita, Fadilatul Dai Allah, Ayah Anda Bapak Kiai Haji Ma'mun Madani, semoga panjang umur dalam sehat walafiat. Fadilatul Dai Allah Ustaz Muhammad Nuh, Fadilatul Dai Allah Ustaz Muhammad Hamzah Ahmad Zarkashi Husain, dan para guru kita yang hadir, Fadilatul Ustaz Muhammad Syahri, Fadilatul Ustaz Haji Ahmad Istighfari. Semoga beliau semua para guru kita yang hadir semuanya mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan Allah taala segala hajat-hajat mereka, dan Allah taala jaga mereka di alam dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana telah diumumkan malam Kamis yang akan datang, di malam Kamis yang lalu, bahwa malam Kamis yang akan datang bertempat di Musholla Al-Madinah tanggal 30 Juni 2021, Jalan Bangun 8 Gang F, Jakarta Selatan. Semoga acara-acara majelis kita Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan, Allah telah berikan kelancaran, dihindari dari segala rintangan, dan hajat-hajat kita semuanya, khususnya yang hadir di malam ini dan yang mendengar streaming ini, semoga Allah taala dengarkan, Allah taala kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sekelumit tentang yang hadir bersama kita juga Bapak Saharot, pengurus Musholla Istiqamah, dan kita akan membahas bagaimana malam Kamis setiap minggunya, yaitu cuplikan atau sekelumit tentang ilmu fikih, sekelumit tentang ilmu fikih yang kita perlukan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya sholat. Di malam Kamis yang lalu kita bahas tentang uzur yang berikutnya yang berkaitan dengan jamaah, di mana makmum boleh ketinggalan 3 rukun fi'li jikalau mendapatkan dan mengalami salah satu uzur yang disebutkan oleh para ulama kita, dan sebagian besarnya sudah kita bahas di majelis ini. Yang kemarin kita bahas uzur ketika makmum kelupaan. Kalau makmum kelupaan, lupa dia lagi sholat, makmum kelupaan, lupa dia lagi berjamaah, lalu sujudnya kelamaan karena lupa. Ketika dia bangun dari sujud, imamnya sudah ruku atau imamnya hampir ruku, mendekati ruku. Tentunya ketika kondisinya demikian, sewaktu dia bangun sudah ketinggalan dari imamnya. Bagaimana menyikapinya ini? Kata ulama, makmum ini ketika dia dapat imamnya sudah ruku, atau ketika dia baru bangun baca Fatihah sedikit, imamnya ruku, Fatihahnya belum selesai, kata Syekh Ramli, Muhammad bin Ahmad Ar-Ramli, ini sama dengan makmum yang muwafiq, yang dapat uzur. Artinya makmum ini harus selesaikan Fatihahnya, dan biar ketinggalan, dan ketinggalannya itu dimaaf, ditolerir sampai 3 rukun fi'li, sampai imamnya selesai dari sujud yang kedua. Kalau imamnya selesai dari sujud yang kedua, dia belum selesai, maka tunggu aja di atas, nggak perlu turun ke bawah. Tapi kalau sudah selesai bacaan Fatihahnya, imamnya masih belum menyelesaikan sujud keduanya, baik itu masih di sujud yang kedua atau duduk di antara 2 sujud, atau sujud yang pertama masih di situ, maka
maka kejar makmumnya ngejar imamnya. Setelah selesai baca Fatihah dan rakaat itu pun dihitung. Tapi Syekh bin Hajar berpendapat lain, dan pendapat beliau lebih mudah, yaitu bahwa makmum ini nggak perlu selesai Fatihah, bahkan nggak perlu baca Fatihah kalau ketika dia bangun imamnya sudah rukuk. Ya, kalau imamnya ketika dia bangun dari sujud yang lama itu karena kelupaan, lalu ketika dia bangun imamnya udah rukuk, maka Fatihahnya nggak perlu dibaca, langsung ikut imam rukuk, karena posisinya saat itu, keadaannya dan kondisinya saat itu seperti makmum yang masbuk, ya, sehingga Fatihahnya ditanggung sama imam. Begitupun kalau dia bangun, kemudian imamnya baru baca Fatihah sebentar, imamnya kemudian rukuk. Ada imamnya ketika dia bangun belum rukuk, dia bisa sempat baca Fatihah sedikit, kemudian imamnya rukuk, Fatihahnya belum selesai. Kata Syekh bin Hajar, udah tinggalin Fatihahnya, sisanya Fatihah itu, ikuti imam rukuk dan salatnya, rakaatnya didapat. Itu kata Syekh bin Hajar. Tentunya untuk kita Syekh bin Hajar pendapatnya lebih mudah. Ya. Lalu yang ingin saya tambahkan di malam ini, kalau itu pembahasan malam Kamis yang lalu kita sudah bahas, hanya ada sedikit pelurusan tadi. Kemudian yang ingin saya tambahkan, uzur yang lain. Uzur yang lain adalah ketika kita salah dengar takbir. Gimana salah dengar takbir? Misalnya si imam masbuk, kemudian ketika baca Fatihah dia dengar ada yang takbir, dia kira itu takbirnya imam. Ketika dia kira takbirnya imam, maka Fatihahnya dihentikan, lalu dia rukuk. Ketika dia rukuk, ternyata dia sadar itu bukan takbirnya imam. Dia lihat makmumnya yang lain pada masih berdiri, dia berdiri yang rukuk, berarti tadi bukan takbirnya bukan takbirnya imam. Ketika dia sadar takbirnya bukan takbir imamnya itu, kata ulama, maka wajib dia berdiri lagi, wajib kembali berdiri untuk ngapain? Untuk baca Fatihah, karena Fatihah tadi belum selesai. Lalu yang jadi masalah, Fatihahnya diterusin apa diulang lagi dari awal? Kan gitu. Tadi masih baca masih baca Maliki Yaumiddin misalnya, Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin, dia dengar takbir Allahu Akbar, dikira imamnya, dia takbir Allahu Akbar rukuk. Ternyata bukan imam, ada orang baru mulai sholat, kedengaran takbirnya gede banget, dikira imam. Ternyata bukan imamnya itu takbir. Lalu dia bangun lagi kembali. Kata ulama, apakah terusin ataukah ulang dari awal itu Fatihah? Dijawab oleh ulama kita bahwa itu makmum itu harus cukup melanjutkan Fatihahnya. Kepotong karena rukuk tadi nggak jadi masalah. Kepotong karena rukuk tadi nggak jadi masalah. Disamakan oleh ulama kita dengan orang yang diem lama lupa. Jadi kalau ada orang baca Fatihah, pertengahan Fatihah dia diam, tapi diamnya lupa, nggak sengaja. Lama, nggak apa-apa. Nanti ketika ingat, lanjutin aja Fatihah yang tadi udah dibaca sebagian. Ini pun begitu. Ketika dia kira itu takbirnya imam, lalu dihentikan Fatihahnya yang udah dibaca sedikit, dia rukuk. Ketika sadar itu bukan takbir imam, maka dia kembali lagi berdiri. Kalau gitu teruskan aja Fatihahnya. Kalau tadi Maliki Yaumiddin, tinggal terusin iya karena na'budu Maliki Yaumiddin, iya karena na'budu wa iya karena nasta'in, seterusnya. Nah itu ya. Jadi kalau kita ngalami ini, kita tidak tahu bagaimana kita menyikapinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut dengan mendengarkan tausiah dari para guru kita. Pertama kita dengarkan dari Fadilatul Syekh Ustaz Muhammad Nur Walidabakul.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, yang sama kita muliakan guru kita Fadilatul Ustaz Adaillah Kaji Khalilullah Ramli. Semoga Allah panjangkan umur beliau, berikan sehat walafiat. Hajat-hajat beliau baik yang beliau telah minta kepada Allah, yang sedang beliau minta kepada Allah, yang beliau lupa minta kepada Allah, semoga kabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita Wali Bapak Haji Muhammad Madani, semoga panjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Guru kita Ustaz Ahmad Istiqari, Ustaz Haji Ahmad Al-Qazi Husain, Ustaz Muhammad Sari, dan orang tua kita Bapak Sahabat, semoga beliau senantiasa mendapatkan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hadir pada malam ini, semoga kelak nanti kita mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih berikan nikmat iman, Islam, panjang umur dalam sehat wal afiat. Salawat dan salam tidak lupa kita tujukan kepada Nabi pelita alam, yaitu Nabi kita Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Al-Imam Ali beliau berkata, "Inna min na'imid dunya yakfika al-islamu ni'mat." Di antara kenikmatan yang ada di muka bumi ini, maka cukuplah Islam itu sebagai kenikmatan yang terbesar bagimu. Artinya apa? Artinya kalau seandainya ada seorang hidup penuh dengan kemewahan, penuh dengan kebahagiaan, maka ketahuilah kemewahan itu, kebahagiaan itu adalah bagian terkecil dalam dirinya. Pada bagian terkecil dalam dirinya, kenapa? Karena dalam hatinya ada sesuatu yang sangat besar. Ada yang satu sangat yang berharga, yang sangat bernilai, yaitu adalah Islam. Jadi seorang jika diberikan kenikmatan berupa kebahagiaan atau kemewahan, maka dia tidak akan sombong kepada sama makhluk Allah Subhanahu wa taala, karena ada nikmat yang lebih besar dari itu, adalah nikmat Islam. Namun jika ada orang hidupnya penuh dengan penderitaan, penuh dengan ujian, maka dia harus ingat bahwa dalam dirinya ada nikmat Allah yang sangat begitu besar, yaitu nikmat Islam. Maka jika orang ingat bahwa dalam dirinya ada nikmat Islam yang sangat begitu berharga, nikmat Islam yang begitu sangat mulia, yang begitu sangat indah, maka hal ujian dan cobaan yang Allah Ta'ala berikan kepadanya, maka itulah tidak terasa bagi dia, karena dia telah memiliki nikmat yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan oleh Habib Abdullah bin Alam al-Haddad, kalau seandainya ada orang hidup di muka bumi ini selalu bahagia, tidak pernah sedikit pun mengalami kesusahan dan penderitaan, tapi tidak diberikan nikmat Islam, maka ketahuilah itu orang yang paling sial di muka bumi ini. Namun sebaliknya, jika orang hidup di muka bumi ini selalu menderita, selalu mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, namun dia memiliki nikmat iman, nikmat Islam dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah itulah orang yang paling beruntung dan orang yang paling bahagia, kata Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad. Karena orang yang pertama kalau dia mati, maka dia akan masuk ke neraka Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Namun orang yang kedua, karena dia kesabaran dia bersyukur akan nikmat Islam, dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka ujungnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan untuk meminta husnul khatimah, mati dalam membawa iman, mati dalam membawa Islam. Karena dikatakan zahar, setan itu berkata, qasama dhahri alladhi yas'alullaha husnul khatimah. Setan berkata, terasa remuk punggungku ini kalau ada seorang hamba yang meminta husnul khatimah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga kata Imam Ali, wa minasyukri yakfika at-ta'atu sughlan.
Dan di antara kesibukan-kesibukan yang ada, maka cukuplah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai kesibukan buat kita. Kita boleh berdagang, kita boleh bekerja, itu hanyalah sambilan. Namun kesibukan kita yang utama adalah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hadir ke majelis ini adalah salah satu kesibukan yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya semuanya itu tidak didasarkan dengan kesibukan kita terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ajal kita datang menjemput kita, maka itu tidak ada yang kita bawa kecuali kesibukan yang hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, di antara kesibukan yang ada adalah yang utama adalah taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah salat berjamaah kita, menuntut ilmu kita, hadir dengan orang-orang saleh sebagai kesibukan buat diri kita. Dan yang terakhir kata Imam Ali, wa minal ibrati yakfika al-mautu ibratan. Di antara nasihat-nasihat yang ada, maka cukuplah bagi kalian kematian sebagai nasihat yang terbesar. Kalau seandainya seorang melihat saudaranya atau keluarganya yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, namun dia masih enggan mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, namun dia masih asik mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal dia menyaksikan saudara yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal dia menyaksikan saudaranya masuk ke lubang kubur, namun dia masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka nasihat yang bagaimana lagi yang dapat melembutkan hatinya? Bukankah Imam Hasan Al-Basri suatu saat pernah bernasihat pada orang-orang yang menghadiri pemakaman? Ketika jenazah selesai dikuburkan, Imam Hasan Al-Basri bertanya kepada yang hadir, wahai saudara-saudaraku, kalau seandainya ini jenazah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup kembali, apa yang dia akan kerjakan? Sebagian orang menjawab, wahai imam, pasti dia akan hadir ke majelis ilmu. Di mana ada majelis ilmu, pasti kita akan lihat dirinya berada di situ. Wahai imam, pasti dia akan mengerahkan semua hartanya yang dimiliki untuk disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wahai imam, pasti dia akan menjaga salat 5 waktunya dengan berjamaah. Wahai imam, semua kebaikan disebutkan di hadapan Imam Hasan Al-Basri. Lalu apa kata Imam Hasan Al-Basri? Wahai saudara-saudaraku, kalau seandainya ini jenazah sudah masuk ke dalam kubur, tidak lagi bisa mengerjakan satu kebaikan sekalipun hanya mengucapkan subhanallah. Namun kalian-kalianlah yang masih pada hidup, yang bisa melaksanakan cita-cita jenazah jika ini dihidupkan, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup kembali. Kita inilah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan cita-cita saudara-saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang hanya bisa mengerjakan salat berjamaah, hanya kita yang masih bisa hadir ke majelis-majelis ilmu, hanya kita yang bisa membaca Al-Qur'an, hanya kita yang bisa bersedekah, menginfakkan sebagian rezeki kita yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Karena kita masih berjalan di muka bumi ini, kita masih diizinkan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau seandainya kita telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka judulnya akan berbeda. Kita tidak bisa lagi hadir ke tempat ini. Acara muslimin, inilah saja yang dapat Al-Fakir sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan oleh Guru Fadilatul Ustaz Jamal Istiqari Kawin Ustaz Ahmad Zarkashi Husain Fadilatul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafa al-anama bi sahibil maqamil a'la wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina Muhammad
سيد أهل الأرض والسماء سيد المرسلين والأنبياء سيد العارفين والأولياء وعلى آله وأصحابه وذريته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم سرائر تبلى. أما بعد فالحمد لله جل وعلا. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya, karunia-Nya dikumpulkan kita bersama guru-guru kita, bersama guru mulia kita Ada'illallah Al-Ustaz Kiai Haji Khairullah Ramli. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya dalam sehat walafiat, diberikan ilmunya bermanfaat buat kita dunia dan akhirat. Al-Walid Bapak Kiai Haji Mahmud Madani mudah-mudahan diberikan sehat walafiat. Para guru-guru kita yang hadir, Al-Ustaz Muhammad Nur, Al-Ustaz Asyik Ahmad Istiqari, Al-Ustaz Muhammad Syahri, Al-Makaram Bapak Syahro, dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa masa belakangan ini, seluruh wilayah kita berada di dalam kondisi yang begitu mengkhawatirkan, baik karena musibah, baik karena wabah, atau baik karena berita-berita yang tersebar, dan begitu semuanya memunculkan berbagai macam kondisi yang ada di setiap masyarakat kita. Munculnya sebuah berita menimbulkan reaksi berbagai macam orang. Apakah itu berita yang benar ataupun berita yang tidak benar, berita yang valid ataupun berita yang tidak valid? Maka sikap kita sebagai seorang mukmin yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Hati yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak memandang bagaimana kita beribadah, Allah tidak memandang bagaimana kita tidak beribadah, tapi Allah pandang hati kita di dalam beribadah maupun di dalam keadaan tidak beribadah. Itulah yang menjadi asas, menjadi dasar yang paling fundamental dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya innamal a'malu binniyat, bahwa setiap gerakan dan ucapan kita didasari oleh niat, dan niat adanya di dalam hati kita. Maka bahaya terbesar adalah bukan wabah fisik, bahaya terbesar bukanlah penyakit fisik yang mendera kita, tapi bahaya yang terbesar adalah bahaya yang menimpa hati kita. Kalau di dalam larangan yang lain disebutkan iyyakum wal hasad, jauhilah kalian dari sikap hasad, dari sifat hasad, dengki, iri, karena sifat hasad ini membuat amalan kita menjadi gugur. Fa innal hasad yaqulul hasanat kama taqulun narul hatab. Sifat hasad inilah yang memakan amal kita sebagaimana api memakan kayu bakar. Hasad ada di dalam diri kita, semua amal kita menjadi hilang. Di mana hasad itu bersumber? Di dalam hati kita. Maka di dalam satu sifat yang buruk lainnya adalah ghibah, fitnah, namimah, sum'ah, riya dan sebagainya. Yang mirip-mirip dengan sifat hasad, ghibah, fitnah. Yang disebutkan di dalam Al-Quran, Allah sindir perbuatan ghibah ini, wala yattabba'tukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Ghibah, begitu buruknya perbuatan ghibah sehingga diumpamakan seperti kita makan bangkai saudara kita sendiri. Muncul sebuah berita, lalu muncul juga persepsi kita tentang orang lain yang mengirimkan berita itu. Apakah kita berasumsi bahwa si fulan buruk, si fulan baik, si fulan begini, si fulan begitu? Muncul sifat itu bersumber dari hati kita. Maka Allah umpamakan ghibah itu seperti kita memakan saudara, bangkai saudara kita sendiri.
Guru mulia kita Al-Murabi Al-Muslim Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz Hafizahullah Ta'ala, guru kita bersama, menyebutkan di dalam satu athar, disebutkan man mata ala al-ghibah fahuwa min awwali ma yadkhulun nar wa man mata ta'iban min al-ghibah fahuwa akhiru ma yadkhulul jannah. Siapa yang mati dalam keadaan belum bertaubat karena ghibahnya, maka ia termasuk orang yang paling awal masuk neraka. Dan siapa yang wafat setelah ia bertaubat dari ghibahnya, maka dia termasuk orang yang paling akhir masuk surga. Bahkan setelah ia bertaubat dari ghibahnya pun masuk surganya paling akhir. Begitu hebatnya perbuatan ghibah. Hebat akibatnya, bukan hebat karena kebagusan, hebat karena kejelekan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka disebutkanlah di antara karamatul auliya Al-Imam Junaid bin Muhammad, ketika ia sedang berjalan, ia melihat ada seorang pengemis. Pengemisnya nggak tua-tua banget, masih seger. Maka muncul di dalam hatinya, dia berkata di dalam hatinya, ini pengemis hingga tua-tua banget sebetulnya. Kalau dia masih berusaha, dia masih bisa, dan dia akan mendapatkan hasil yang lebih baik daripada mengemis. Begitu terbetik di dalam hatinya. Ketika ia pulang tidur, lalu di malam ketika ia tidurnya, ia bermimpi didatangi oleh pengemis tadi. Dalam mimpinya datang si pengemis itu dengan membawa jenazah orang yang telah wafat. Datang pengemis itu kepada Al-Imam Junaid bin Muhammad di dalam mimpinya, lalu diberikan mayat itu. Ini mayat, makanlah, engkau telah menggibah. Ditegur seorang ulama. Padahal belum terucap, baru terbetik di dalam hatinya. Mungkin buat kita tidak akan menimbulkan dosa, mungkin karena hanya terbetik di dalam hati, belum diucapkan. Tapi untuk seorang Al-Imam Junaid bin Muhammad, bahkan terbetik pun menggibah seseorang, ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah fungsinya majelis yang kita hadiri. Diajarkan oleh kita, diajarkan kepada kita bagaimana perbuatan yang halal, bagaimana perbuatan yang haram, bagaimana perbuatan yang baik, bagaimana perbuatan yang buruk. Kita mungkin kalau disuguhi makanan yang haram, kita akan tolak karena itu berdosa kalau kita memakan. Atau mungkin kita ditawari minuman yang haram, kita akan tolak karena itu perbuatan akan menimbulkan dosa. Tapi apakah kita bisa menjamin bahwa perbuatan-perbuatan yang lain kita sudah bersih dari dosa? Apakah kita tidak terjebak dalam perbuatan haram yang lain? Maka hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ketika kita mendengarkan kalam-kalam dari guru mulia kita, begitu banyak kelembutan hati yang muncul, yang bersumber dari kelembutan hati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di antara keberkahan majlis ini Allah lembutkan hati kita, Allah berikan kita taufik dan hidayah, dan dikumpulkan bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan tentang masalah yang dibahas tadi, masalah fikih untuk kemarin. Kalau imam bacanya cepat sehingga makmum ketinggalan sujud atau ruku, itu cara mengatasinya gimana? Tentunya ini maksudnya kalau imamnya baca cepat dan sehingga dia ketinggalan ruku dan sujud karena dia baca Fatihah, kemudian ketinggalan ruku dan sujudnya. Dan sesuai pembahasan yang lalu bahwa kalau imam bacaannya cepat, padahal kita udah bacaan normal, baca Fatihahnya, kemudian ketinggalan, imam jalan ruku, kita belum selesai ruku, kita belum selesai Fatihah, jadi ketinggalan ruku, ketinggalan sujud. Maka yang begini bagian daripada uzur yang boleh ketinggalan makmum dari imamnya sampai 3 rukun fi'li, seperti yang dijelaskan. Jadi nggak apa-apa imamnya jalan duluan karena dia baca cepat, maka dia selesai duluan dan jalan duluan. Kita baca Fatihah seperti biasa, selesaikan Fatihah. Lalu kalau Fatihahnya selesai, imam belum bangun dari sujud yang keduanya, kejar imam dan rakaat itu didapat. Tapi kalau imamnya sudah keburu bangun dari sujud yang kedua, sedangkan Fatihah kita belum selesai, maka cukup tunggu dalam keadaan berdiri, lalu
tadi nggak dihitung. Jadi kita mesti menambah 1 rakaat setelah salamnya si imam. Begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jazakallahu khairul jazaa para guru kita yang telah memberikan nasihat kepada kita malam ini. Semoga nasihat-nasihat beliau melekat di dalam hati kita dan memberikan cahaya dan menerangi relung hati kita yang ada, dan semoga menjadi tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Walhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi. Walhamdulillahilladzi jama'ana bihadzal majma'il karimil mubarak. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas cahaya iman yang Ia datangkan ini, atas kemuliaan Islam yang Ia berikan ini. Ia firmankan dalam Qur'annya yang abadi, afaman syaraha Allahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih fawaidul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Berfirman Allah dalam ayatnya ini, bukankah seseorang yang telah menerima Islam sebagai agamanya, maka ia berada di atas cahaya dari Tuhannya. Mereka yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, aku dan kalian dan saudara-saudara kita muslimin muslimat yang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terdapat titipan cahaya besar dari Allah Ta'ala di dalam hatinya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis bahwa jikalau disingkap dari mata dan pandangan kita, lalu kita melihat, diperlihatkan Allah cahaya seorang mukmin yang tukang maksiat, niscaya dia akan melihat cahaya itu akan memenuhi langit dan bumi. Itu cahaya mukmin maksiat. Mukmin yang selalu bergelut dengan kemaksiatan, yang mengotori dirinya dengan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah telah singkapkan tabir ini, Ia izinkan kita melihat cahaya yang ada dalam diri ini, di orang yang beriman tukang maksiat ini. Allah tak disebutkan bahwa cahaya itu terangnya dapat menutupi langit dan bumi. Itu yang maksiat. Bagaimana orang-orang yang salihin, bagaimana para aulia Allah, dan yang mana mereka itu adalah orang-orang yang ketika datang yaumul qiyamah nanti akan ditutupi aurat mereka oleh cahaya-cahaya yang mereka punya. Di sana semuanya akan telanjang tanpa busana, 1 lembar pun benang tidak ada di badan mereka. Tapi Allah telah muliakan para salihin, para siddiqin, para muqarrabin. Ditutup aurat mereka dengan cahaya-cahaya yang mereka miliki. Yang disebutkan Allah dalam Al-Quran, baina aymanihim wa an syama'ilihim, di tangan, di kanan mereka, di kiri mereka, di baina aydihim, di hadapan mereka. Semua cahaya itu ada di seputar mereka. Dan inilah nikmat terbesar yang Allah telah berikan kepada kita semuanya. Wal fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celaka, kata Allah, celaka orang yang hatinya membatu karena tidak ingin berzikir kepada Allah. Zikir yang dapat menentukan bahwa dekatkah seseorang ataukah jauh kepada Allah Ta'ala. Zikir yang bisa menerangi hati seseorang.
Zikir yang menjadi kunci keluarnya seseorang dan selamatnya ia dari kesempitan dunia dan dari masalah yang menghimpitnya dan dari kesulitan hidup. Di samping itu, orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatinya membatu. Aneh, tidak ingin berzikir kepada Allah, padahal Allah jadikan ia adalah solusi dari semua masalah di kehidupan dunia ini. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Begitu Allah taala firmankan, ketahuilah bahwasanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Dan di hidup ini kalau hati enggak tenang buat apa? Dunianya yang dimiliki walaupun seluas apapun dan sebanyak apapun tak manfaat ketika hati itu tidak bisa tenang. Bahkan seperti kita pernah dengar dalam cerita ulama salaf, ketika ada seseorang penguasa yang mempunyai istana di pesisir pantai, lalu penguasa ini tidak bisa tidur, dan kalaupun harus tidur harus dibantu dengan obat-obatan yang ada di saat itu. Kehidupannya yang dia miliki dengan kemewahannya yang ada dan kekuasaan tidak bisa membuat hatinya tenang dan nyaman. Ketika di suatu saat ia sedang berdiri di balkon istananya, melihat dan menatap ke arah pantai, lalu dia perhatikan ada seseorang miskin, fakir, terlihat dari pakaiannya yang lusuh, dengan bawaannya di buntelan yang dia tergantungkan di atas bahunya dengan tongkat yang dikaitkan. Orang itu kemudian mengarah berjalan ke salah satu dermaga pantai, lalu sampai di ujung dermaga dan kemudian ia acung-acungkan kakinya, dia duduk di situ, lalu ia buka buntelannya dan ia makan perbekalannya yang ada. Perbekalannya hanyalah sebuah air dan sebuah roti kering. Kemudian dia makan makanannya itu, dia ambil makan siangnya, dia makan rotinya, lalu dia minum airnya. Lalu setelah selesai, dia masukkan sisa makanannya di dalam buntalannya, lalu ia ikat buntalannya, kemudian ia rebahkan diri dan ia letakkan buntalan itu di kepalanya menjadi bantal. Kemudian tak lama kemudian tertidur pulas. Penguasa yang di atas itu memperhatikan dia di bawah, dia di atas, diperhatiin gerakan demi gerakan yang dilakukan oleh fakir miskin ini, dan berujung pada tidur yang nyenyak. Ia pun iri, semudah itu tidur. Apa rahasia orang ini? Itu yang saya cari itu. Oh, masya Allah, orang kaya penguasa lagi carinya sesuatu yang ada di fakir miskin. Fakir miskin punya, dia nggak punya. Itu yang saya cari itu, kemudahan tidur. Lalu dia panggil salah satu pelayannya, ajudannya. Katanya, kau lihat itu orang yang di sana sedang istirahat. Ya Tuhan, suruh kemari kalau sudah bangun. Maka orang itu pun mentaati perintah. Dia turun ke bawah menjalankan perintah Tuhan. Lalu ditunggu orang itu bangun. Kemudian ketika bangun tidak ganti. Setelah mengucapkan salam dan dijawab salam, katanya, majikan saya memanggil Anda. Ada perlu apa? Enggak tahu, pokoknya dipanggil sama majikan saya. Lalu diantar menuju rumah itu dan untuk menghadap Tuhan. Diterima di dalam rumah. Kemudian ngobrol sebentar, lalu dia tanya kepada fakir miskin ini, aku lihat engkau tertidur di sana enak sekali, dan aku lihat engkau makan lahap sekali. Apa yang kau makan? Tidak ada, katanya. Gak seberapa dibandingkan makanan Tuhan. Aku ingin tahu,
Lalu dibuka buntelannya cuma roti kering dan air yang sisanya dia miliki. Hanya ini. Lalu dia tanya, kenapa kau bisa kau tidur senyenyak itu dengan makanan yang kau miliki hanya segitu? Enggak aneh kata. Lalu gak lama kemudian ada pelayan masuk memberikan minuman karena ini tamunya. Ketika dipegang air gelas satu gelas karena disuguhkan kepadanya, dia bilang, wahai Tuhan, apakah, saya mau tanya, kalau Tuhan kehausan makan saat ini lalu Tuhan tersedak dan tidak ada air kecuali yang saya pegang ini, segelas air ini. Tidak bisa Tuhan menyelamatkan nyawa Tuhan karena tersedak kecuali dengan air yang saya pegang. Maukah Tuhan jual setengah dari kekayaan Tuhan untuk setengah gelas ini agar nyawa Tuhan terselamatkan? Katanya, kenapa tidak? Saya akan berikan setengah kekayaan saya supaya nyawa saya terselamat dan saya terbebas dari tersedak yang akan membuat saya mati. Saya akan beli setengah gelas air gelas itu dengan setengah kekayaan saya. Baik. Kemudian kalau Tuhan sudah minum dan air yang masuk ke tubuh Tuhan dan berupa minuman itu tidak bisa keluar berhari-hari, membuat perut Tuhan sakit karena tidak bisa dikeluarkan dari kandung kemihnya, dari tempat penyimpanan air seni. Bisa dikeluarkan dengan membayar setengah keluar kerajaan Tuhan lagi, setengah kekayaan Tuhan lagi. Apakah Tuhan mau mengorbankan setengah kerajaan lagi untuk mengeluarkan air seni itu agar Tuhan selamat dari rasa sakit? Katanya, kenapa tidak? Daripada saya tersiksa setiap hari, perut saya sakit karena nggak bisa mengeluarkan air seni ini. Maka dia jawab, nah itulah kekayaan yang Tuhan miliki semuanya ini. Nilainya hanya setengah gelas dan beberapa tetes air seni. Artinya, jika dia memandang bahwa dunia seperti yang dipandang fakir miskin ini tidak seberapa nilainya, walaupun terlihat megah, terlihat banyak, jika pandangan yang dimiliki si fakir seperti yang dimiliki juga oleh si kaya, maka dia akan bisa tidur sebagaimana si fakir bisa tidur, karena gak ada yang dipikirkan dan dikhawatirkan dalam dunia yang dimiliki. Itulah pelajaran berharga bagi si penguasa kaya ketika dia ingin mencari ketenangan di alam dunia. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Wal ghasiyah wa fawailun lil ghasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka sungguh celaka orang-orang yang hatinya membatu karena tidak ingin berzikir kepada Allah. Sombongnya manusia ketika menjauh dari Allah Ta'ala yang menciptakannya dan memberi segalanya. Padahal nafasnya diberikan Allah, langkah-langkahnya yang dapat dia buat Allah yang izinkan, dan segala gerak-geriknya terjadi Allah yang izinkan. Tapi hati ketika membatu, tak ingin sama sekali mengingat sang penguasa yang memberikan segalanya kepadanya. Fawailun, maka celaka, kata Allah. Bagaimana disebutkan dalam tafsir bahwa wail itu ada dua makna. Yang makna pertama adalah celaka, celaka di akhirat yang demikian itu. Yang kedua, lembah di neraka jahanam yang disebut dengan lembah Wail, di mana lembah itu ketika dibuka pintunya, maka penghuni neraka yang ada di luar lembah itu akan kepanasan dengan hawa panas yang keluar dari lembah Wail. Penghuni neraka menjerit kepanasan karena ketika dibuka pintu lembah itu, hawa panas yang keluar dari lembah itu menimpa mereka dan mereka merasakan panas lebih dari panasnya neraka yang mereka rasakan di azab. Na'udzubillahi min dzalik. Wailul lil ghasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka beruntung mereka yang senang berzikir kepada Allah dan senang mengingat Allah, karena di dalam zikir ini
keselamatan mereka di dunia wal akhirah ya Rabbana ya Rahim. Jadikan kami orang-orang yang banyak berzikir kepadamu ya Rabb. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dan zikir ini kita dapatkan karena ada wasilah, ada perantara yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh yang lainnya dari setiap umat yang ada di akhir alam ini. Dari sebelum umat ini, wasilah kita adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasilah yang pernah ditanya oleh Khalifah Ma'mun kepada Imam Malik rahimahullahu taala sewaktu dia berziarah kepada sang Rasul. Khalifah berziarah kepada sang Rasul lalu bertanya kepada Imam Malik ketika datang giliran waktu berdoa, "Wahai Tuan, saya berdoa ini menghadap Rasul atau menghadap Ka'bah?" Karena kalau menghadap Rasul berarti ngebelakangin Ka'bah, kalau menghadap Ka'bah berarti memunggungi Rasul. Lalu kata Imam Malik, "Kenapa engkau punggungi dia, sedangkan dia adalah wasilahmu dan wasilah Nabi Adam ayahnya? Pantas kau menghadapnya dan membelakangi Ka'bah karena ini adalah wasilah. Ini adalah perantara, dan perantara kita adalah Sayyidina Muhammad. Bahkan dalam berzikir perantara kita adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebabnya kita tahu zikir ini, sebabnya kita tahu salawat ini, sebabnya kita tahu kemuliaan ini, kemuliaan yang membawa kita kepada kemuliaan, yang membuat kita menjadi dalam golongan orang-orang mulia. Ya Rabbana ya Rahim, muliakan kami di dunia wal akhirah. Amin ya Rabbal Alamin. Wasilah ini yang disebutkan oleh Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam, dan diwasiatkan beliau kepada anaknya Nabi Allah Syith. Dan riwayat Imam Ibn Asakir dari Ka'bul Ahbar. Ka'bul Ahbar adalah seorang ulama Yahudi yang masuk Islam. Kata Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam dalam riwayat itu, sebagaimana disebutkan dalam kitab Syama'il al-Imam An-Nabhani, Nabi Allah Adam berwasiat kepada anaknya Nabi Allah Syith. Katanya, "Ai bunai, ya anakku, anta